Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku, siswa dan siswi SMP Nur Rahman? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita agar selalu istiqomah dan konsisten dalam menuntut ilmu dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas mudah-mudahan Bapak selalu mendoakan agar kalian tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anakku, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik anak-anakku, kalau kita bicara tentang semangat ya, maka tentu ini tidak bisa dilepaskan dari suatu rasa yang tertanam dalam diri kita. Secara bahasa ya, semangat berarti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu ya. Jadi ketika kita memiliki tekad, memiliki dorongan yang kuat agar kita bisa mencapai sebuah keinginan atau kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita raih, maka itu berarti kita punya semangat. Semangat tentunya merupakan sebuah hal yang harus ada dalam diri setiap manusia atau setiap orang agar apapun yang dia inginkan, agar tujuannya, agar cita-citanya bisa tercapai. Tanpa adanya semangat, maka mustahil seseorang akan bisa mewujudkan semua keinginannya. Kenapa? Sebab keinginan seseorang, cita-cita seorang akan bisa diraih apabila ia bekerja keras ya, mengerahkan segenap tenaganya, segenap pikirannya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itulah semangatnya. Itulah disebut dengan semangat. Begitupun dengan para pejuang kita. Kalau para pejuang kita tidak memiliki semangat, tidak memiliki dorongan hati yang kuat untuk merdeka, maka mustahil bangsa Indonesia akan bisa merdeka. Mustahil bangsa kita akan bisa memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 45. Sebab kita tahu dalam sejarah bagaimana sangat sulit bangsa Indonesia itu melepaskan diri dari cengkraman kuku penjajah ya, baik Belanda maupun Jepang. Oleh Belanda 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah, oleh Jepang 3,5 tahun bangsa Indonesia dijajah. Tanpa adanya semangat dan dorongan yang kuat dari dalam hati, maka akan mustahil tujuan tersebut, kemerdekaan tersebut bisa dicapai. Tapi tentu di bagian ujungnya, di bagian akhir, semangat saja tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun secara manusiawi tentu semangat merupakan sebuah hal yang wajib untuk dimiliki semua orang sehingga dia bisa mencapai dan mewujudkan cita-citanya. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya nilai semangat dan komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara? Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang semangat yang dimiliki oleh mereka, kita akan membahas dulu tentang apa sih cinta tanah air itu, karena semangat yang dimiliki oleh para pendiri negara tentu dilatar belakangi oleh rasa cinta tanah air rasa cinta tanah air yang tertanam dalam diri mereka. Dalam bentuknya, cinta tanah air atau dalam bahasa lain disebut dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi pribadi diserahkan kepada negara. Jadi kesetiaan kita sebagai seorang anak bangsa harus diserahkan kepada negara. Nah, inilah yang disebut dengan nasionalisme. Nah, dalam bentuknya nasionalisme ini bagi menjadi dua. Pertama adalah nasionalisme dalam bentuk sempit ya, atau dalam bahasa asingnya disebut dengan Calvinisme ya, tulisannya Calvinisme. Apa itu Calvinisme? Calvinisme adalah cinta terhadap bangsanya
yang sangat tinggi dan berlebihan, sehingga kemudian memandang rendah bangsa lain. Jadi Chauvinisme ini menganggap bahwa bangsanya yang paling hebat, hanya bangsanya yang paling berjaya, hanya bangsanya yang lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain, sehingga bangsa yang lain harus berada di bawah kekuasaan mereka. Inilah yang menjadi cikal bakal dari penjajahan di dunia ini terjadi, ya. Dan ini banyak dilakukan oleh, bisa kita lihat dilakukan oleh negara-negara baik Eropa ya maupun juga ada Asia eh, sejak Perang Dunia Pertama, ya. Misalnya di Italia ada Benito Mussolini dengan paham fasismenya, ya. Kemudian Jerman ada Hitler dengan organisasi Nazi-nya. Kemudian ada Jepang ya dengan Kaisar Hirohito-nya. Ya. Ini adalah negara-negara yang pernah mempraktikkan Calvinisme, kemudian mereka melakukan penjajahan atau kolonialisme kepada negara-negara lain yang dianggapnya lebih rendah dari bangsa mereka. Ya. Kalau di era modern sekarang ini bisa kita lihat misalnya Amerika. Ini memang salah satu negara yang punya paham Calvinis yang sangat kuat, ya. Atau juga Cina, ya. Meskipun Cina dalam bentuk yang lain, dalam segi ekonomi misalnya, mereka benar-benar menjadi negara yang punya uang sangat banyak, kemudian meminjamkan kepada negara-negara lain. Ketika negara lain tidak mampu membayar, maka kedaulatan negara tersebut akan dikuasai oleh Cina. Ini dalam batas-batas tertentu ini merupakan penjajahan juga terhadap bangsa yang lain, dan ini didasari oleh rasa Chauvinisme, cinta kepada bangsanya secara berlebihan sehingga memandang rendah bangsa lain. Tentunya sikap seperti ini tidak patut ya dan tidak layak untuk dicontoh atau dipraktikkan oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, cinta tanah air bisa berbentuk nasionalisme luas, dalam arti kita cinta terhadap bangsa kita sangat tinggi ya atau bangga terhadap tanah air kita, tetapi kita tidak memandang rendah bangsa lain. Justru sebaliknya, kita menganggap sama bangsa lain dan kemudian melakukan kerjasama ya atau bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk menciptakan terwujudnya perdamaian di dunia, ya. Sebagaimana dikemukakan di Undang-Undang Dasar 45 bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka tentunya kita sebagai bangsa Indonesia perlu untuk bersikap nasionalisme, ya, tapi tidak memandang bangsa lain sebagai bangsa yang lebih rendah. Sebaliknya justru kita harus bekerja sama dengan bangsa yang lain. Nah, jiwa dan semangat yang jiwa semangat 45 tentunya harus dimiliki oleh setiap diri kita sebagai anak bangsa, dan ini harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab jiwa dan semangat 45 ini sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita, oleh para founding father kita. Sikap jiwa dan seperti apa sih ya yang harus ada pada diri kita? Yang pertama adalah sikap patriotisme atau dalam bahasa disebut dengan pro patria dan juga primus patrialis. Apa artinya? Artinya kita mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air dibandingkan kepentingan pribadi, ya. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Tentunya ini juga kita tahu merupakan sebuah jiwa ya, sebuah sikap yang dahulu dicontohkan oleh para pendiri negara kita. Tidak akan mungkin negara kita bisa merdeka tanpa adanya rasa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Nah, sikap toleransi ya atau tenggang rasa ini juga merupakan sikap yang sudah selayaknya kita kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita tentu miris ya, belakangan ini setelah terjadinya reformasi, memasuki abad 21, terjadinya era globalisasi, sikap sikap toleransi dan tenggang rasa di antara bangsa Indonesia tampak mulai luntur, tampak mulai mengikis. Kenapa ini terjadi? Tentu banyak sebab. Tapi salah satu faktor bisa jadi memang karena sikap nasionalisme atau sikap patriotisme yang mereka miliki, terutama generasi muda ini sudah mulai hilang, ya, sehingga mereka lebih banyak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Ya, memang ini juga tidak bisa dilepaskan dari munculnya paham individualisme yang dikembangkan dari barat. Jadi bagaimana individu itu memiliki hak yang besar terhadap dirinya, dan semua kesuksesan dirinya itu tergantung pada dirinya masing-masing dan tidak ada urusan dengan orang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini juga yang pada gilirannya akan memunculkan dan menghilangkan sikap toleransi atau tenggang rasa di antara anak bangsa, ya. Yang keempat kemudian adalah jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, dan yang kelima yaitu jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Nah, ini tentunya merupakan bagian juga dari bagaimana kita mengembangkan, meneladani jiwa dan semangat dari para pahlawan kita, dari para pejuang kita, para pendiri bangsa kita yang mereka tentunya telah banyak, ya, mengorbankan jiwanya, hartanya, tenaganya, pikirannya tanpa pamrih. Tidak ada keinginan mereka untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Tidak ada keinginan mereka agar mereka hidup dibiayai oleh negara dan sebagainya. Tidak. Mereka betul-betul melakukannya dengan ikhlas, dengan satu tujuan adalah bahwa bangsa ini harus merdeka dan tidak boleh berada di bawah penjajahan bangsa yang lain. Nah, inilah sikap yang tentunya harus kita teladani sama-sama. Nah, kemudian secara bahasa, tadi kita bicara tentang sikap, semangat. Nah, secara bahasa, komitmen berarti sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi, semangat tidak akan mungkin bisa sukses tanpa adanya komitmen. Nah, maka semangat dan komitmen ini, ya, merupakan dua hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah punya semangat dan komitmen, ya, atau dalam bahasa agamanya istiqomah, gitu ya, kita konsisten, betul-betul kita memfokuskan perhatian kita pada yang ingin kita capai, maka insya Allah, ya, harapan dan cita-cita tersebut akan bisa terwujud. Nah, inilah semangat dan komitmen yang dimiliki oleh para perumus negara. Apa saja semangat dan komitmen mereka? Pertama adalah mereka mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Ya. Kedua, mereka memiliki rasa terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu semangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang kelima atau yang terakhir, ya, komitmen para pendiri negara adalah mereka melakukan pengorbanan pribadi dengan mengutamakan kepentingan negara. Nah, inilah komitmen, ya, semangat dan juga komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara kita, terutama ketika mereka melakukan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita bayangkanlah, andainya para anggota BPUPKI atau Panitia 9, ya, yang secara khusus membahas tentang dasar negara, ya, rumusan dasar negara, tidak memiliki komitmen terhadap bangsa Indonesia, tetap gigih, ya, tetap kekeh dengan pendirian mereka masing-masing, maka tidak akan mungkin Pancasila bisa terwujud sebagai dasar negara. Tidak akan mungkin bangsa Indonesia bisa terwujud dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak akan mungkin kita bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini, ya. Tentunya ini adalah
dilandasi oleh semangat dan komitmen para pendiri negara, dan yang harus kita teladani sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Lalu seperti apa sih perwujudan semangat kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, di masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Ada banyak bentuk sebenarnya cara kita untuk mewujudkan semangat kebangsaan kita, ya. Bapak berikan beberapa contoh, ya. Dalam kehidupan negara misalnya, kita bisa membayar pajak secara tertib, menjaga fasilitas umum, ya, mengharumkan nama bangsa dalam dunia internasional, baik melakukan dalam event olahraga ataupun event-event yang lainnya, kemudian memberikan sumbangan devisa bagi negara, ya, berpartisipasi aktif dalam merentas KKN, ya, termasuk juga kita ikut aktif dalam pemilu, ya, menjaga keamanan, kemudian tidak menyebarkan hoax, ya, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari perwujudan semangat kebangsaan dalam kehidupan bernegara, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya, misalnya kita bisa melakukan kerja bakti di daerah kita masing-masing. Kita mendorong masyarakat lewat penyuluhan tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian bisa juga dalam bentuk menjadi orang tua asuh dengan membiayai pendidikan anak yang tidak mampu di lingkungan kita. Menjaga nama baik masyarakat dengan tidak melakukan tindakan tercela, ya. Menjaga dan mencegah agar lingkungan tetap sehat dalam arti fisik ataupun moral. Termasuk juga kita misalnya mengikuti kegiatan Siskamling, ya, mengikuti aktif misalnya membayar iuran di lingkungan kita masing-masing, baik iuran RT, ya, iuran sampah misalnya dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Dalam kehidupan keluarga tentunya kita juga bisa melakukan hal yang serupa, misalnya dengan menjaga nama baik keluarga kita, berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan keluarga, ya. Orang tua bekerja keras untuk mencarikan biaya buat anak-anaknya. Kemudian kita sebagai pelajar, sebagai anak juga wajib taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua dan sebagainya. Kemudian kalau orang tua misalnya merelakan kepergian putra-putrinya menjadi guru, menjadi dokter, ya, atau menjadi aparat keamanan, TNI dan lain sebagainya yang ditugaskan di daerah terpencil. Ini juga merupakan bagian dari bagaimana kita menanamkan semangat kebangsaan di dalam keluarga. Dalam kehidupan sekolah pun kita bisa melakukan hal yang serupa. Misalnya dengan menjaga nama baik sekolah kita, ya, mengharumkan nama baik sekolah, ya, dengan mengikuti berbagai event, lomba, baik lomba bidang akademik maupun lomba di bidang olahraga. Kemudian belajar tekun, ya, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai siswa, atau juga misalnya kita memberikan sumbangan untuk korban bencana alam, ya, dan yang termudah juga misalnya kita kerja bakti, membersihkan kelas masing-masing, membersihkan lingkungan sekolah dan lain sebagainya, tidak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ini juga merupakan bagian dari upaya kita melakukan semangat kebangsaan di dalam lingkungan sekolah, ya. Kalian nanti tinggal mencari saja contoh-contoh yang lainnya bagaimana menumbuhkan semangat kebangsaan di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Yang Bapak berikan ini hanya beberapa contoh saja, namun banyak perbuatan-perbuatan lain, ya, bentuk-bentuk lain yang merupakan bagian dari upaya menanamkan sikap kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun di keluarga dan lingkungan sekolah. Baik anak-anakku, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.